Nikita Mirzani sudah dipanggil sebagai tersangka 2 kali. Panggilan tersangka pertama beliau tidak datang tapi minta penundaan. Seharusnya kan penundaan itu kan ada ditunda harinya kapan. Tapi kemudian ternyata ada panggilan kedua, kemudian dia tidak hadir. Berarti waktu dia minta penundaan itu dia nggak datang pas penundaan tuh. Tangannya Bang Ical. Panggilan itu kan ada suratnya. Gitu kan. Jadi kalau dia nggak datang, kemudian dipanggil kedua. Nah hari ini kan panggilan kedua nggak datang juga. Nah, mungkin belum datang kan. Semisal nggak datang. Semisalnya nggak datang? Semisalnya nggak datang, baru dibikinlah surat panggilan jemput bawa sebagai tersangka. Jadi surat panggilan jemput bawa itu kemudian mencari Nikita di mana, dijemput dan dibawa ke Polda. Gitu. Jadi kalau dia nggak datang hari ini, dibikinlah surat panggilan jemput bawa. Nah kalau sudah dicari-cari nggak ketemu, dia ngumpet misalnya nggak ketemu, ya baru dipindah daftar pencarian orang DPO surat berikutnya. Jadi ada surat jemput bawa dulu, baru kemudian baru DPO. Tapi kalau misalkan seseorang, kalau menurut pasal 21 ayat 1 di mana kan ketika sudah diangkat menjadi status menjadi tersangka, berhak penyidik untuk menahan dari TSK ini, Bang. Iya dong. Khawatir iya. Karena menghilangkan barang bukti ataupun kabur, seperti apa nih, Bang? Ya jadi kalau tergantung, kalau dia dijerat oleh pidana dengan tuntutan pidananya di bawah 5 tahun, ya bisa tidak ditahan. Tapi kalau jeratan pidananya dengan pasal-pasal yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, ya tentunya akan ditahan. Gitu. Nah sekarang kita lihat nih, Nikita Mirzani dijerat di pasal berapa aja. Kan ada pasal pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE, kemudian ada pasal pemerasan di atas 5 tahun, kemudian ada pasal TPPU di atas 5 tahun juga. Berarti dia berpotensi untuk ditahan. Gitu. Seperti itu. nah untuk misalkan dia kan misalkan mau umroh, karena kan sempat bilang mau umroh nih. Nah seseorang misalkan TSK itu boleh keluar negeri nggak sih Bang sebenarnya? Ya enggak lah, dia kan umroh kan persoalan keagamaan, tapi kan umroh itu kan nggak wajib. Yang wajib kan haji, tapi juga ada jadwalnya kan. Jadi kalau alasan umroh itu kan alasan aja. Tapi ya sudahlah, kalau dia mau umroh atau udah berangkat umroh mau gimana lagi kan, tunggu dia pulang kan. Tapi kalau dia belum berangkat umroh, penyidik punya kewenangan untuk melakukan upaya penjemputan paksa terhadap seorang Nikita Mirzani kalau dia sudah dipanggil kedua hari ini tidak datang. Tapi hari ini kan belum selesai, harinya sampai malam jam 12 malam kan. Jadi dianggap belum ada posisi gitu. Kalau alasannya hamil, Bang, tapi nanti dalam pemeriksaan tidak terbukti, apakah keterangan palsu tersebut akan memberatkan hukumannya beliau? Ya kan, hamil nggak hamil kan tergantung tes pack ya. Jadi kalau tes pack bilang hamil ternyata kemudian nggak hamil, ya kita nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas kalau dia hamil tentunya ada posisi keadaan hamil ya. Jadi apakah dia tetap ditahan itu kewenangan penyidik. Tapi biasanya kadang-kadang yang hamil pun ditahan begitu. Apalagi kalau masih hamil muda itu ditahan. Jadi ada kewenangan penyidikan, termasuk salah satunya karena sakit, karena hamil, atau karena beralangan tetap itu kemudian, atau ada pembantaran juga, itu kemudian menjadi kewenangan penyidik ya. Nah kalau dia umroh itu persoalan lain lagi. Umroh itu hal yang memang secara agama Islam tentunya ya namanya kunjungan kan, itu boleh iya boleh tidak. Nah, tapi di situ kalau dia belum umroh, masih di wilayah Jakarta, ada jemput bawa dari kepolisian Polda Metro Jaya, ya dijemputlah dia begitu. Kalau sudah umroh tunggu pulang umroh kan begitu. Berarti kan tentunya tergantung dari hari ini ya Bang ya? Ya tergantung jam 12 malam ini. Kalau jam 12 malam ini nggak ada kabar berita, ya sudah, berarti dianggap tidak patuh sama proses hukum atau tidak patuh sama undang-undang. Bang, Cal, banyak tangannya yang dong, bilang Cal. kalau misalnya dia itu adalah seorang yang kebal hukum, Bang. Tapi sebenarnya makna yang dari arti orang yang kebal hukum itu seperti apa sih, Bang? Orang yang kebal hukum itu orang yang nggak pernah bikin pelanggaran hukum, itu dia kebal hukum. Tapi kalau orang yang melakukan pelanggaran hukum, dia pasti tidak kebal hukum, pasti ada proses-proses hukumnya. Jadi yang disebut orang kebal hukum adalah orang yang baik-baik aja, yang hidupnya damai, tidak menipu, tidak berbuat kriminal, tidak mencelakakan orang lain, itu orang yang kebal hukum. Jadi orang yang kemudian tidak melanggar hukum itu disebut orang yang kebal hukum. Tapi kalau orang yang kemudian patut diduga melanggar hukum, ya nggak ada yang kebal hukum gitu. Oke. Oke, makasih Bang Deo.